Perkenalkan, nama saya Nurwasiah. Saya adalah salah satu calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMP 4 Baik, Kabupaten Kudus. Ibu Bapak Guru yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan modul 11A8 tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi filosofi Ki Hajar Dewantara. Kesimpulan dan refleksi yang saya paparkan diantaranya 1. Tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1. Yang kedua, perubahan pemikiran atau perilaku setelah mempelajari modul 1.1. Dan yang ketiga, penerapan yang lebih baik agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum kita mempelajari modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, yang pertama, kita menganggap peserta didik adalah selembar kertas kosong. Kita sebagai pendidik berkewajiban mengisi kertas tersebut dan berharap dapat membentuk peserta didik tersebut sesuai dengan harapan kita. Yang kedua, sistem pembelajaran yang masih berpusat pada guru atau dikenal dengan teacher center, di mana kita beranggapan bahwa dengan peserta didik mendengarkan guru, maka peserta didik tersebut akan memahami materi yang disampaikan oleh guru tersebut. Yang ketiga, pembelajaran yang berfokus pada aspek pengetahuan, bahwa kita beranggapan peserta didik dikatakan berhasil jika mereka mampu mendapatkan nilai lebih dari batasan yang kita sampaikan, yang biasa kita kenal dengan nama KKN. Dan yang keempat, kegiatan selama ini yang sudah kita laksanakan adalah kegiatan pembelajaran harus ada di dalam kelas. Tidak boleh ada peserta didik yang keluar kelas selama kegiatan belajar mengajar berlangsung. Namun, Ibu Bapak Guru yang berbahagia, setelah kita mempelajari tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, kita merubah pemikiran dan perilaku kita. Di antaranya, yang pertama, kita tidak menganggap lagi peserta didik sebagai kertas kosong, tetapi peserta didik adalah selembar kertas yang penuh dengan coretan dan sketsa sejak mereka lahir. Dan kita sebagai pendidik berkewajiban untuk menebalkan coretan tersebut, menuntun mereka dalam menemukan minat, bakat, dan potensi yang mereka miliki. Yang kedua, pembelajaran yang kita laksanakan bukan lagi pembelajaran yang berpusat pada guru, melainkan berpusat pada peserta didik atau yang dikenal dengan student center. Kita memberikan kebebasan peserta didik dalam mengeksplorasi bakat mereka. Di sini, kita sebagai pendidik berkewajiban sebagai pengarah dan pemberi dukungan. Yang ketiga, aspek yang terpenting setelah kita memahami filosofi Ki Hajar Dewantara adalah peserta didik bukan hanya mendapatkan aspek kognitif saja, melainkan mendapatkan aspek budi pekerti sebagai tameng dalam mengikuti perkembangan zaman. Ibu Bapak yang berbahagia, untuk perubahan pemikiran yang keempat adalah pembelajaran tidak hanya dilaksanakan di kelas, tetapi pendidik dan peserta didik dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang berkolaborasi dengan lingkungan. Nah, dari pemahaman filosofi yang sudah kita dapatkan, saya menerapkannya dalam kegiatan belajar mengajar di kelas maupun di lingkungan sekolah. Di antaranya, yang pertama, saya menerapkan pembelajaran yang berpusat dengan peserta didik. Saya bukan hanya melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas, tetapi saya beserta peserta didik melakukan praktek langsung di luar kelas. Selain itu, setiap peserta didik saya beri kesempatan mengeksplor kemampuan mereka dalam bentuk diskusi terbimbing. Ibu Bapak yang berbahagia, bukan
bukan hanya tentang konsep pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Saya juga menanamkan budi pekerti. Di antaranya, saya selalu membiasakan peserta didik untuk melakukan salam sapa di pagi hari ketika masuk area sekolah. Bukan hanya itu, di siang hari sepulang sekolah, peserta didik dibiasakan untuk sholat berjamaah dengan Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Ibu Bapak Guru yang berbahagia, terima kasih. Semoga pemaparan saya bermanfaat bagi Ibu Bapak semua. Mari tetap semangat, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam bahagia, Ibu Bapak Guru hebat.